Minggu buat kita semua anak sekolah Minggu. Tentu kita semuanya suka cita. Nah, anak sekolah Minggu, hari ini kita mengikuti sekolah Minggu kita dengan guru sekolah Minggu yang hebat. Dan tema kita hari ini, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Anak-anak sekolah Minggu, Tuhan itu adalah orang yang selalu dekat dengan kita, selalu peduli dengan kita, dan Dia tidak pernah mengabaikan atau menganggap tidak perlu ini, bukan. Tetapi Tuhan membuat kita orang yang sangat berharga di hadapannya. Mungkin orang lain teman kita pernah mengabaikan kita. Mungkin juga teman les, tetangga mungkin pernah mengabaikan kita, tidak peduli dengan kita. Tapi yang pasti Tuhan selalu peduli dengan kita. Berbangga hatilah anak sekolah Minggu yang disayangi oleh Tuhan. Selamat mengikuti ibadah sekolah Minggu kita hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua anak-anak? Puji Tuhan, sehat. Apa kabar anak-anakku? Sehat, kuat, sukacita, luar biasa. Mari kita untuk memuji kemuliaan nama Tuhan, kita mulai bersaat teduh sambil bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat berkat-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat berkat-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa ya anak-anak sekolah Minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan penyertaan yang luar biasa yang
kami rasakan sepanjang satu minggu ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan dan nafas kehidupan bagi kami semua, sehingga kami dapat hadir di tempat yang kudus ini untuk memuji nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Kau telah menuntut anak-anak sekolah minggu sehingga mereka dapat hadir di tempat yang kudus ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah anak-anak sekolah ini mulai awal hingga akhirnya. Biarlah hadirat-Mu ada di setiap hati anak-anak sekolah ini, sehingga pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri anak-anak sekolah minggu. Kita bernyanyi hati penuh nyanyian sambil kita buat gerakannya ya sayang. Puji Tuhan, kita bernyanyi lagi sambil memberikan gerakan. Kasih Yesus manis dan indah, silakan duduk semua anak-anak sekolah minggu. Dipersediakan persembahannya sayang, ditipak dengan bagus sambil kita menyediakan persembahan. Mari kita bernyanyi sejuta-sejuta.
Sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Sekian juta. Persembahanku hanyalah sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Sekian juta. Persembahanku hanyalah sejuta. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Sambil kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian menyenangkan hati Tuhan. Tuhan selalu menolong. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar sehingga kami boleh mengaminkan firman Tuhan di setiap hidup kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusul berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Anak-anak kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan tema kita hari ini, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Dari cerita firman Tuhan yang kita dengarkan dari pembacaan tadi, di sebuah kota yang bernama kota Nain, di kota Nain ada seorang ibu janda memiliki seorang anak laki-laki. Nah, anak ini dibesarkan oleh si ibu janda itu dengan hati yang sukacita, sayang terhadap anaknya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kelak anak ini boleh bertumbuh menjadi besar, bertumbuh sehat, bahkan dia menjadi seorang pemuda. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, di tengah perjalanan hidup pemuda ini dan ibunya, tiba-tiba si anak muda tadi meninggal. Nah, apa yang dirasakan si ibu tadi? Menangis. Menangis dengan hati yang paling luka, karena anak kesayangannya meninggal, akan berpisah dengan si anak yang disayanginya. Dia berpikir, siapa lagi temanku berbicara? Siapa yang memberi semangat lagi kepadaku? Siapa lagi teman untuk bercerita tentang masa depan keluarga kami? Itulah di hati si ibu tadi. Maka dengan sedih hati dia mengungkapkan isi hatinya yang terdalam itu, kepedihannya kepada si anak ini. Maka menangis meraung di dalam keputusasaan. Bahkan dia merasa hidupnya hidup sebatang kara. Tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi kebahagiaan, kegembiraan pun sirna semuanya. Ketika si anak muda tadi diusul, dibawa untuk mau dikuburkan keluar kota. Nah, Yesus hadir. Hebat ya. Yesus hadir, Yesus datang tepat waktunya. Ketika si ibu janda tadi sudah berputus asa dia akan berpisah dengan anaknya, tapi Yesus hadir. Apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap ibu janda tadi dan terhadap si anak muda itu? Karena melihat kepedihan hati si ibu janda tadi, tergeraklah hati Yesus. Yesus sangat paham akan isi hati kita. Apakah bersedih? Apakah sukacita? Apa yang kita pikirkan? Yesus paham. Luar biasa Tuhan kita. Adik-adik ini berkata Yesus Kristus. Ketika Yesus bergerak hatinya, melihat kepedihan ini hati si orang ibu janda tadi, apa yang dikatakan Yesus? Jangan menangis. Ya kan? Jangan menangis. Kesedihanmu berhenti. Luka hatimu berhenti. Nah, Yesus katakan juga dan menjawab anak muda tadi, bangkitlah hai anak muda. Nah, ketika itu anak muda itu bangkit, hidup kembali. Kepedihan dan kesedihan orang tuanya tadi si ibu janda itu berubah menjadi
sukacita. Tadinya dia mau berpisah dengan anaknya, sekarang tidak lagi, tetap dia hidup bersama dengan anaknya. Hati ibu janda menjadi bahagia. Luar biasa Tuhan kita. Oleh karena belas kasihnya dan tindakannya yang luar biasa, maka terjadilah sukacita yang hebat. Bisa berbicara dan dikembalikanlah si anak muda tadi kepada ibunya. Luar biasa. Semua orang melihat, semua orang memuji Tuhan. Wah, luar biasa. Allah itu Allah yang hebat. Yesus ini adalah Mesias yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Nah, mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Percayalah kita itu. Kesedihan tidak akan selamanya menjadi sedih, karena Tuhan sangat luar biasa mengubahkan kesedihan menjadi sukacita. Nah, dalam situasi yang pelik pun kita, Tuhan selalu menopang kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh dalam kesedihan dan terpuruk. Tidak. Dia akan mengangkat kita selalu menjadi anak yang bersukacita, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang hebat. Kebahagiaan ada di tangan kita karena Tuhan menyediakan. Anak-anak kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita menjadi orang yang sangat peduli dengan sesama kita. Jangan pernah mengabaikan orang lain. Jangan pernah mengabaikan dirimu. Raihlah sukacita, raihlah kebahagiaan bersama orang tua. Dan hormatilah orang tua kita, karena orang tua kita sangat cinta sama kita, sangat sayang dengan kita. Maka tentu kita harus bersukacita bersama dengan keluarga kita. Tuhan memberkati dan termulialah Tuhan oleh karena kita saling peduli dan saling mencintai dengan sesama dan keluarga dan orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Tuhan adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa, selalu mencintai dan mengasihi kami. Tolong kami Bapa untuk selalu mengingat Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Menjalani hidup ini selalu kami bersukacita. Masa depan yang Tuhan sediakan pasti akan kami raih tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah kami semuanya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menutup acara kita anak-anak, biar kita pulang semua ya sayang. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan nama kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita naik pujian. Bapak terima kasih.